Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bu Dewi berharap kalian semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kesehatan dan sukacita juga semangat tetap kita rasakan untuk kita belajar meskipun secara daring anak-anak. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru persilahkan kalian untuk mengambil alat tulis, kemudian kita akan berdoa bersama. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran dengan subtema IPA, muatan IPA, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki struktur tubuh secara sempurna. Nah, ada 3 cara dalam perkembangbiakan vegetatif secara vegetatif ini. Yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Apa itu pertunasan? Pertunasan adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Organisme baru yang terbentuk adalah hasil dari cloning dari induknya sendiri dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan organisme hidup. Apa hewan yang berkembang biak dengan pertunasan? Ini yang kita bicarakan hewan ya. Yang pertama adalah hidra, yang kedua porifera dan coleoptera. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ini adalah hewan hidra yang berkembang biak dengan tunas. Jadi tunasnya muncul. Nah, ini adalah hidra dewasa. Kemudian tunas muncul. Nah, dari tunas ini akan berkembang biak, akan bertumbuh menjadi hidra. Akan tumbuh tentakel, akan tumbuh mulut ya ini. Kemudian dari hidra yang tumbuh dari tunas ini, dia akan melepaskan diri, kemudian akan tumbuh menjadi hidra dewasa kembali. Kemudian yang kedua porifera, yang Bu Dewi sampaikan tadi porifera. Dan yang ketiga ini adalah coleoptera. Perkembangbiakan yang kedua secara vegetatif adalah secara fragmentasi. Apa fragmentasi? Yaitu cara berkembang biak hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuh atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya yang terjadi pada cacing pipih dan cacing pita. Jadi di sini fragmentasinya cacing pipih maupun cacing pita di sini ya, dia memutuskan bagian tubuhnya, membelah, memutus ya. Kemudian dia akan dari bagian kepala dia akan tumbuh ekor, badan. Begitu juga dari bagian badannya, dia akan tumbuh kepala dan ekor. Begitu juga dengan bagian ekor, dia akan tumbuh kepala dan juga badannya. Nah, cara hewan yang ketiga melakukan perkembangbiakan secara vegetatif adalah dengan membelah diri. Hewan yang cara membelah diri ini adalah bagian yang sama dibelah menjadi dua. Perkembangbiakan dengan membelah ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini diawali inti sel hewan bersel satu akan membelah menjadi dua bagian. Nah, kemudian akan diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya pada hewan-hewan amuba, protozoa, dan paramecium, di mana hewan-hewan ini adalah hewan bersel satu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Kita harus menggunakan alat bantuan yaitu mikroskop anak-anak. Nah, di sini secara
gambar diperbesar seperti ini bentuknya, ya, jadi membelah diri. Ini adalah contoh pada amoeba. Nah, ini juga bagian dari protozoa dan Paramecium. Jadi dia membelah menjadi dua bagian, kemudian dari dua itu dia akan membelah lagi dan seterusnya. Nah, hewan juga berkembang biak secara generatif, anak-anak. Secara generatif artinya secara kawin, yang sudah kalian baca dalam buku tema kemarin. Yaitu terjadi ketika sel telur dari hewan betina itu bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui yang dinamakan proses perkawinan. Ada 3 cara, terbagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Embrio atau bakal janin itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, kemudian dilahirkan. Hewan vivipar memiliki beberapa ciri, yaitu 1, dia memiliki kelenjar susu dan daun telinga, serta mengalami masa mengandung dan menyusui anaknya. Nih, seperti gambar kucing ini ya, dia kan menyusui anaknya. Ya, anak-anak, apa saja contoh hewan yang melaksanakan atau mengalami perkembangbiakan hewan secara vivipar? Ada gajah, ya, ada jerapah, kuda, ini ada harimau. Nah, ini hewan mamalia laut yang juga berkembangbiak secara vivipar, yaitu ada paus sama lumba-lumba ini ya, ini lumba-lumbanya. Kemudian ada tikus, ada singa laut, anjing laut, ada kelinci, ada sapi, ada domba, dan lain sebagainya. Nah, perkembangbiakan secara generatif yang kedua dilakukan dengan secara ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam telur di luar tubuh induknya. Apa ciri-cirinya? Yang jelas, hewan yang bertelur tidak memiliki kelenjar susu dan juga saat menetas induknya tidak menyusui anaknya. Sehingga pada hewan ovipar tidak mengalami masa mengandung. Apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Nah, kalian tentu tahu burung, ayam, bebek, angsa, ini pinguin ya, kemudian ada laba-laba, ada kepiting, ada kura-kura, ada ikan, ada buaya, sebagian serangga, ini belalang, ini semut, dan juga katak. Ya, itu tadi contoh beberapa hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, cara yang ketiga adalah ovovivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Nah, jadi ciri hewan ovipar ini telurnya itu menetas di dalam induk. Nah, jadi telurnya menetas di dalam induk. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Apa hewan-hewan yang berkembang biak? Nah, apa saja contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Yang pertama ada ikan pari, anak-anak. Iwak P ya, kita bisa menyebutnya. Ada bunglon. Nah, ada kuda laut. Ada iguana. Kalau iguana sama bunglon ini bedanya ada di ini ya, sisiknya ini ya, yang bisa berdiri. Kemudian ada ular derik, ular boa, ada hiu. Nah, ini ada kadal. Nah, ini juga ada platypus. Hewan platypus ini berkembang biak secara ovovivipar. Nah, itu tadi anak-anak contoh beberapa hewan yang melaksanakan atau mengalami perkembangbiakan secara ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Juga secara vegetatif, ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Selamat belajar dan kita akan kembali nanti pada saat sudah boleh belajar secara tatap muka. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.